Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Chrysophyta, yang dimana alga Chrysophyta disebut juga dengan ganggang keemasan atau ganggang pirang. Istilah Chrysophyta berasal dari bahasa Yunani chrysos yang berarti keemasan. Warna keemasan disebabkan karena ganggang ini memiliki pigmen berupa karoten dan xanthofil yang jumlahnya dominan dibandingkan dengan klorofil A dan C, sehingga membuat sel plastida berwarna hijau kekuningan atau coklat keemasan. Alga kelompok ini mempunyai makanan yang disimpan sebagai laminarin, yaitu suatu polisakarida sebagai simpanan makanan pada alga ini. Alga keemasan memiliki variasi struktur dan bentuk, yang dimana sebagian tidak memiliki dinding sel dan dapat menyerap seperti amoeba, dan sebagian lagi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Adapun ciri-ciri dari Chrysophyta yang pertama yaitu memiliki inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Yang kedua, ada yang bersifat uniseluler dan ada pula yang bersifat multiseluler. Yang ketiga, bersifat autotrof. Yang keempat, habitatnya itu biasanya terdapat di air tawar, air payau maupun air laut. Dan yang kelima, memiliki dinding sel dan ada yang tidak memiliki dinding sel. Yang keenam, dinding sel yang dimiliki oleh Chrysophyta mengandung selulosa, pektin atau silika. Yang ketujuh, Chrysophyta memiliki pigmen karotin, xanthofil, klorofil A dan klorofil C. Tidak hanya itu, sebagian besar bersifat mikroskopis atau yang biasa disebut dengan tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Hidupnya biasanya itu soliter atau berkoloni dan tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk laminarin atau minyak. Adapun struktur sel pada Chrysophyta yang pertama itu berupa dinding sel, inti sel, vakuola kontraktil, badan Golgi, nukleus, kloroplas, dan ribosom. Dan adapun reproduksi pada Chrysophyta dibagi secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual, di mana reproduksi secara vegetatif atau aseksual ini dilakukan dengan membentuk zoospota multinukleat yang berukuran besar dan mempunyai banyak flagela. Sedangkan reproduksi secara generatif atau seksual ini dilakukan dengan membentuk oogonia atau pembentukan gamet betina dan antheridia atau pembentukan gamet jantan pada filamen yang sama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ana Linasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada klasifikasi dan habitat Chrysophyta. Klasifikasi Chrysophyta dibagi menjadi 3 kelas, yakni pertama Xanthosiphyceae yang dimana alga hijau kekuningan. Xanthosiphyceae berwarna hijau kekuningan karena memiliki pigmen dan klorofil dan xanthofil. Tubuhnya multiseluler, berbentuk filamen, bercabang dan senositik, atau bisa disebut dengan sel memiliki banyak inti. Dan yang kedua, Chrysophyceae ganggang coklat keemasan, mempunyai klorofil dan karoten. Chrysophyceae adalah satu kelas dari kelompok alga heterokontropid. Warnanya yang keemasan berasal dari kandungan pigmen karotena dan xanthofil yang banyak sehingga mendominasi klorofilnya dan membuat klorofil tidak terlalu tampak. Dan yang ketiga, Balicariophyceae. Diatom banyak dijumpai pada permukaan tanah basah, sawah, got, dan parit. Pada tubuhnya, yakni tubuh uniseluler, ada yang berkoloni. Dinding sel tersusun atas 2 belahan, yaitu kotak hipoteka dan tutup epiteka.
Adapun diatom berasal dari bahasa Yunani yang berarti truk dan tomos, yang berarti katil. Adalah salah satu kelompok besar dari alga plankton yang termasuk paling sering ditemui. Kemudian pada habitat Chrysopita. Chrysopita biasanya terdapat di tempat yang basah, air laut, air tawar, dan di tanah yang lembab. Untuk Xanthosiphyceae hidup di air tawar, air laut, dan air tanah. Protista mirip dengan tumbuhan. Algae Crypsophyceae hidupnya di air laut dan di air tawar. Sedangkan Bacillopteria di air laut, air tawar. Adapun pada tanah-tanah yang lembab. Baik, jadi kesimpulan pada materi Crypsopita yakni adalah ciri umum Crypsopita ialah warna yang keemasan karena mengandung pigmen karoten dan kantofil pada kloroplasnya dalam jumlah banyak dibanding dengan kloroplas. Selnya tidak memiliki dinding kloroplas. Pada Crypsopita berwarna coklat keemasan. Habitat Crypsopita adalah tempat basah, air laut, air tawar, dan di tanah yang lembab. Reproduksi Crypsopita terjadi dengan secara generatif seksual dengan ogami, isogami, anisogami, konjugasi maupun secara vegetatif atau aseksual, yakni dengan pembelahan sel, fragmentasi. Adapun kelas-kelas yang termasuk dalam Chrysopita: kelas alga hijau kekuningan Xanthosiphyceae, kelas alga coklat keemasan Chrysophyceae, dan kelas diatom Bacillophyceae. Dan Crypsopita juga bermanfaat sebagai makanan ikan, sebagai bahan makanan dan kosmetik, asam alginat sebagai bahan es krim, cat kosmetik dan tekstil. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.